Maka yang mampu berkoneksi dengan Allah itu cuma roh. Kalau kolbu hanya mampu berkoneksi ke nama dan sifat Allah. Maka wajib bagi saya nih, mohon maaf, bagi saya wajib seorang mukmin yang cinta kepada Allah berzikir dengan Asmaul Husna setiap hari. Mau diambil 99 itu atau diambil salah satunya. Mau Pak ngamalin? Ya, amalkan ya, minimal berapa kali? Sekali aja pagi, sekali sore. Kalau enggak, ambil satu nama, zikirkan di kolbu. Ya Rahman, Ya Allah, Allah. Udah gitu aja zikirnya. Dalilnya surah Al-Isra ya. Ulidu'ullah awidu'ur Rahman. Katakanlah, serulah Allah, panggillah Allah, panggillah Ar-Rahman. Berarti boleh manggil Allah, Ya Allah, Ya Allah. Itu boleh, zikir begitu boleh. Ya, yang biasa bilang bid'ah nggak paham dia masih terjebak di hukum fikih. Padahal di fikih banyak aliran dan tidak ada mazhab yang melarang zikir ya Allah, Allah, ya Allah kecuali cuma Ibnu Taimiyah. Ya, nah, itu jadi perdebatan fikih. Secara ilmu kolbu nggak ada perdebatan Pak. Kolbu kita maunya zikrullah itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah belajar zikir di luar sana, zikir kolbu, silakan dipertahankan itu. Ya, jangan dibuang-buang lagi itu. Itu bekal kita nanti ke akhirat. Ketika orang nanti berpisah rohnya dengan badan, nanti malaikat itu akan bersikap lembut atau keras, tergantung di kolbunya ada rahasia nggak dari ruh. Jadi roh ini ketika memandang Allah Subhanahu Wa Taala, maka muncullah sir, rahasia-rahasia. Rahasia itu diterjemahkan oleh kolbu. Nah, nanti malaikat ngelihat itu Pak, di kolbunya ada nggak rahasia itu? Tapi nggak semua malaikat tahu, malaikat maut tahu. Makanya malaikat maut kalau mau mencabut nyawa kekasih Allah, itu dilihat, ya, dia maunya kayak gimana. Jadi semaunya wali Allah itu. Jadi jangan heran kalau kekasih-kekasih Allah ini sebelum dia wafat Allah kasih tahu kapan dia wafat. Percaya nggak? Saya udah punya guru banyak Pak. Hampir setiap guru yang ahli kolbu ini Allah kasih tahu dia kapan dia meninggal. Hampir semua. Yang ahli kolbu, yang ahli fikih jarang. Toto meninggal mendadak, apalagi yang suka beda-bedain orang. Toto mati aja Pak. Ya. Tapi kalau yang ahli kolbu ini, dia kekasih Allah. Allah kan lihat. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Ya Allah pandang bukan saya pakai baju ini, pakai jubah begini, jenggot saya begini, enggak. Yang Allah pandang kolbu saya ada nama Allah atau tidak. Yanzuru ila qulubikum. Allah pandang kolbumu. Ada nggak nama Allah di kolbunya tuh? Ya. Rasanya gimana dipandang Allah? Belum tahu ya? Ya karena belum nyobain. Ya. Dipandang kekasih dunia aja kita nggak tahan Pak. Pernah jatuh cinta dengan seseorang, dilihatin sama dia, salah tingkah kita. Apalagi kalau yang mandang kekasihnya sang kekasih, sang maha kekasih Allah SWT. Maka orang kalau dipandang oleh Allah, itu air matanya nggak bisa, nggak tahan Pak. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kok nggak merasa dipandang setiap hari? Kalau setiap saat kita nggak bisa kerja Pak. Kita nggak sanggup, nggak mau menikah, nggak mau punya anak, nggak mau ngapa-ngapain, maunya cuma berhadap-hadap dengan Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Ini adalah makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikenal sebagai salah satu tokoh sufi terkemuka dalam sejarah Islam, memiliki makam yang menjadi tujuan ziarah penting di Baghdad. Beliau terkenal karena ajaran-ajarannya yang mendalam tentang tasawuf dan kebijaksanaan spiritual. Makamnya yang terletak di Baghdad, Irak, sering dikunjungi oleh jutaan orang dari seluruh dunia, Masya Allah. Sayyidina Ali radiyallahu anhu. He is an actor, in fact. I like to read about him and follow his examples in his purity and his. He was a very balanced and very wise man.
Three of them, Imam Ghazali, Sheikh Abdul Qadir Jilani, and my teacher, Sheikh Abdul Karim, who was a Mufti Iraq, and I've studied under him. Well, that depends on what is in that city. Mecca, Medina is our favorite. I like to go to spend time in Kuala Lumpur, Singapore, and Melbourne. These countries, it has lots of memories in my mind. Oh, the best of you is the best is his moral character. That's explain everything. Al-Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين. To you alone we worship, and from you alone we need help. إلا إليه ولا ولي لنا سواه. Dan sesungguhnya tidak ada tempat memohon perlindungan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. لبينا دعوة نبيه ومصطفى. Kita hadir di sini menjawab jemputan dari Nabi Muhammad kekasih Allah. سيدنا محمد بن عبد الله إذ إلينا ناداه. Yang mana panggilan tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita kepada Allah. وعلمنا أن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين خصوصا أولياء الله. Yang mana beliau mengajarkan kepada kita pembelaan dan juga kecintaan kepada Allah, kepada Rasul dan juga kepada kaum mukminin, terutama para wali-walinya Allah. وفي هذه Jadi Syekh Suhaimi, mimpi itu memang benar, itu adalah Rasulullah SAW. Mimpi itu bersama dengan Habib Muhammad Al-Habsyi. Jadi Rasulullah bilang, aku tidak mau banyak ke rumah temanmu ini. Habib menyatakan, ya Rasulullah, kenapa? Kenapa aku tidak mampir ya Rasul? Karena temanku ini Syekh Suhaimi, sebelum Syekh Suhaimi